Halo teman-teman semua, teman-teman pernah berpikir nggak bahwa ada dua negara dengan sistem pemerintahan yang sama, yaitu monarki konstitusional? Tapi apakah dari sistem pemerintahan tersebut sudah memastikan bahwa kedua negara tersebut sama? Maka dari itu, simak video dari kelompok kita yuk! Pembahasan mengenai perbandingan sistem politik negara Malaysia dan negara Thailand menjadi menarik. Kenapa? Karena kedua negara tersebut berada di kawasan yang sama, yaitu di kawasan Asia Tenggara, dan menganut bentuk monarki konstitusional, serta secara formal menerapkan sistem demokrasi parlementer. Namun, meskipun memiliki kesamaan institusional tersebut, perkembangan politik dan juga kualitas demokrasi di kedua negara tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan negara, struktur kekuasaan elit, dan juga serta peran institusi seperti militer dan juga monarki dalam sistem politik masing-masing negara. Pembentukan negara Malaysia sangat dipengaruhi oleh pengalaman kolonialisme Inggris dan dinamika sosial multi-etnis, yang dimana pada masa kolonial Inggris memperkenalkan sistem federal melalui penyatuan beberapa negeri Melayu, yang kemudian berkembang menjadi Persekutuan Tanah Melayu. Nah, proses ini dirancang untuk menjaga stabilitas politik dengan tetap mempertahankan peran Raja-Raja Melayu serta memberi ruang bagi pengelolaan keragaman etnis. Setelah memperoleh kemerdekaan, pada tahun 1957, Malaysia mengadopsi sistem federal dengan pemerintahan parlementer. Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 yang melibatkan Sabah dan Sarawak semakin memperkuat karakter federalisme asimetris melalui pemberian otonomi khusus bagi kedua wilayah tersebut. Nah, secara historis, sistem ini bertujuan mengelola konflik etnis dan regional tanpa melibatkan intervensi militer politik nasional. Berbeda dengan Malaysia, pembentukan negara Thailand modern ditandai oleh perubahan politik yang lebih fluktuatif. Thailand yang sebelumnya dikenal sebagai Siam, awalnya menganut sistem monarki absolut di bawah dinasti Chakri. Perubahan besar terjadi pada revolusi 1932 ketika monarki absolut diakhiri dan digantikan dengan monarki konstitusional. Namun, transisi ini tidak sepenuhnya mengurangi peran tradisional monarki dan justru membuka ruang besar bagi militer untuk masuk ke dalam politik. Sejak saat itu, Thailand mengalami siklus berulang antara pemerintahan sipil dan pemerintahan militer yang ditandai dengan banyaknya kudeta dan perubahan konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan negara Thailand berlangsung melalui konsentrasi kekuasaan elit, bukan melalui konsensus demokrasi yang stabil. Dalam konteks global, Malaysia memposisikan diri sebagai negara berkembang relatif stabil dan aktif dalam kerjasama internasional. Keanggotaan di ASEAN, OIC, dan Commonwealth, terus kebijakan ekonomi terbuka, konsisten menjadikan stabilitas politiknya modal utama tarik investasi serta jaga peran regional. Stabilitas ini pula yang memungkinkan kebijakan luar negeri berkelanjutan. Thailand aktif di perdagangan internasional dan ASEAN, tapi ketidakstabilan domestik seperti kudeta dan krisis menjadikan sering ganggu konsistensi diplomasi setara kebijakan nasional. Dari sisi sistem pemerintahan Malaysia, ia menjalankan demokrasi parlementer dalam kerangka monarki konstitusional federal. Lalu kepala negara dipegang yang di Pertuangan Agung yang simbolik, sementara Perdana Menteri dan Kabinet dijalankan eksekutif bertanggung jawab ke parlemen. Meski formal federal, praktiknya cenderung terpusat di fiskal, pendidikan, dan keamanan. Yang membedakan Malaysia tak ada peran militer dalam politik. Sejak kemerdekaan, militer di bawah kontrol sipil dan tak pernah kudeta. Konflik politik lewat pemilu dan parlemen meski lama dominasi satu koalisi. Sementara di Thailand, secara formal juga monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer, tapi praktiknya jadi rezim hibrida dominasi militer kuat. Militer bukan hanya keamanan, tapi aktor politik utama klien pelindung monarki dan stabilitas nasional. Konstitusi pasca kudeta seperti 2017 kuatkan peran pihak senat ditunjuk yang punya kuasa pilih Perdana Menteri.
Akibatnya, hasil pemilu tak tentukan kepemimpinan penuh, demokrasi Thailand prosedural dan rapuh. Budaya politik di Malaysia menunjukkan karakter demokrasi elektoral yang berkembang secara bertahap. Pemilu rutin, partisipasi masyarakat, serta peran media sosial yang semakin kuat menandai dinamika politik Malaysia, terutama sejak perubahan kekuasaan pada tahun 2018. Meskipun masih terdapat pembatasan hukum terhadap kebebasan politik dan media, ruang kompetisi politik cenderung lebih terbuka dibanding masa sebelumnya. Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh etnis dan wilayah, namun tetap berjalan dalam kerangka institusional. Sebaliknya, budaya politik Thailand sangat dipengaruhi oleh nilai bangsa, agama, dan raja. Monarki diposisikan sebagai simbol pemersatu bangsa yang berada di atas kritik, yang diperkuat oleh penerapan hukum lèse-majesté ketika saluran politik formal dianggap tidak efektif. Partisipasi politik masyarakat Thailand sering muncul dalam bentuk demonstrasi dan mobilisasi massa. Dalam beberapa dekade terakhir, generasi muda menjadi aktor yang sangat penting dalam menuntut reformasi politik dan demokratisasi. Meskipun berhadapan langsung dengan represi negara dan pembatasan sipil. Dalam hal komunikasi politik, Malaysia menunjukkan pola hibrida antara kontrol negara dan keterlibatan digital. Pemerintah masih menggunakan media arus utama dan lembaga resmi untuk menyampaikan narasi kebijakan nasional seperti visi Malaysia Madani. Di saat yang sama, media sosial menjadi arena penting bagi pemerintah untuk merespon kritik publik dan melawan disinformasi. Transformasi ini memperluas ruang partisipasi, tetapi juga memunculkan kompleksitas baru, termasuk penggunaan regulasi komunikasi untuk pembatasan isu sensitif seperti ras, agama, dan monarki. Perbedaan media tradisional yang lebih cenderung pro-pemerintah dan media digital yang lebih kritis dan menciptakan medan pertarungan narasi politik yang lebih intens. Sementara itu, komunikasi politik di Thailand cenderung lebih satu arah dan simbolik, terutama dari elit monarki, militer, dan birokrasi. Media seringkali bersifat partisan dan dimiliki oleh aktor-aktor berkepentingan yang bertujuan memperluas pengaruh politik. Sensor terhadap jurnalisme dan pembatasan terhadap gerakan pro-demokrasi masih sering terjadi. Namun, kemunculan media sosial telah mengubah landscape komunikasi politik, terutama bagi generasi muda. Gerakan pro-demokrasi memanfaatkan platform digital untuk mengorganisasi aksi, menyuarakan tuntutan, dan bahkan membahas isu reformasi monarki yang sebelumnya dianggap tabu. Komunikasi politik berbasis grassroots ini menentang kontrol negara atas ruang publik. Dilihat dari partisipasi politik yang terjadi di Malaysia menunjukkan pola partisipasi yang terinstitusionalisasi dengan melalui pemilu umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Partisipasi rakyat Malaysia terhadap politik juga berlangsung dengan melalui organisasi masyarakat sipil, aktivisme digital, serta demonstrasi damai. Namun, partisipasi politik rakyat Malaysia masih terfragmentasi oleh faktor etnis, agama, serta wilayah yang dapat memengaruhi loyalitas pemilih terhadap koalisi besar. Kesenjangan digital juga dapat memengaruhi partisipasi pemilu terhadap masyarakat, di mana kelompok usia muda dan masyarakat di perkotaan lebih aktif secara politik dibandingkan dengan kelompok usia tua dan masyarakat pedesaan. Meskipun dengan begitu, kesadaran politik rakyat Malaysia sangat meningkat, tetapi politik patronase yang terjadi di Malaysia dan juga dominasi eksekutif tetap membatasi efektivitas partisipasi rakyat Malaysia dalam memengaruhi kebijakan. Sedangkan partisipasi politik masyarakat Thailand menunjukkan dualitas yang sangat kuat.
Di satu sisi, tingkat partisipasi pemilu masyarakat Thailand relatif tinggi, terutama di kalangan pemilih muda yang semakin kritis dan juga progresif. Tetapi di sisi lain, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik Thailand yang tidak stabil dapat menimbulkan apati dan juga protes. Pemilu pasca kudeta yang seringkali direkayasa untuk bisa membatasi partisipasi masyarakat terhadap politik dan dapat menguntungkan juga bagi kelompok militer. Kondisi ini dapat menciptakan siklus ketidakpuasan masyarakat, di mana partisipasi politik tidak selalu tersalurkan melalui lembaga formal, melainkan juga melalui demonstrasi dan juga mobilisasi massa. Pembubaran parlemen dan pergantian kepemimpinan yang sering terjadi di Thailand dapat memperkuat persepsi masyarakat bahwa pemilu tidak mampu mengubah sistem secara fundamental. Perbedaan partai politik yang ada di Malaysia dan di Thailand. Di Malaysia, partai politik menjadi alat utama untuk menyalurkan kepentingan masyarakat. Sistem kepartaian dibangun berdasarkan kerjasama antar partai dalam bentuk koalisi, terutama karena masyarakatnya bersifat multi-etnis. Koalisi besar seperti Barisan Nasional mampu menciptakan stabilitas politik dalam jangka panjang. Namun setelah pemilu 2018, muncul lebih banyak persaingan dan pergantian koalisi. Tetapi partai politik tetap beroperasi dalam aturan demokrasi tanpa adanya campur tangan militer. Sedangkan di Thailand, partai politik sering tidak stabil karena sering dibubarkan ataupun dibatasi oleh aturan dan hukum dan juga intervensi dari kelompok militer. Partai reformis yang sering mendapatkan dukungan rakyat kerap berhadapan dengan kelompok konservatif yang dekat dengan militer ataupun dengan monarki. Akibatnya, partai politik sulit berkembang secara konsisten dan tidak selalu menjadi saluran aspirasi. Dalam badan legislatif, kedua negara ini cukup berbeda. Di Malaysia, parlemennya terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat dan menjadi tempat utama pembahas undang-undang. Walaupun pemerintah cukup dominan, parlemen tetap berfungsi sebagai ruang debat dan juga pengawasan, terutama setelah oposisi semakin kuat. Sedangkan di Thailand, parlemen tidak sepenuhnya dipilih oleh rakyat karena sebagian anggota senat ditunjuk oleh militer. Hal ini membuat parlementer kurang mewakili kepentingan masyarakat dan lebih mencerminkan kepentingan elit. Saat kita membahas eksekutif politik, di Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Jika kehilangan dukungan politik, pemerintah dapat diganti melalui mekanisme konstitusional. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif masih dapat diawasi secara demokratis. Di Thailand, Perdana Menteri sering memiliki hubungan dekat sekali dengan militer atau bahkan berasal dari kalangan militer. Kekuasaan eksekutif tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan rakyat sehingga akuntabilitas politik menjadi lemah. Lalu, birokrasi di Malaysia relatif stabil dan profesional, meskipun masih dipengaruhi dari kepentingan politik dan juga patronase. Namun, birokrasi tetap berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dan tidak terlalu terlibat dalam konflik politik terbuka. Sedangkan di Thailand, birokrasi Thailand memiliki hubungan erat seperti biasa dengan militer dan juga elit lama. Dalam banyak kasus, birokrasi sering dinilai tidak netral secara politik, justru ikut menjaga kepentingan kekuasaan yang sudah ada. Dalam proses kebijakan pun, Malaysia sering menjadi pembuat kebijakan yang cenderung bersifat dari atas ke bawah, tetapi masih melibatkan parlemen dan juga kelompok kepentingan. Masyarakat sipil dan media diberikan ruang, dan walaupun terbatas, untuk menyampaikan kritik. Sedangkan di Thailand, kebijakan sering dibuat oleh aktor di luar sistem demokrasi formal, terutama militer. Hal ini membuat kebijakan seringkali dinilai kurang transparan dan memicu adanya penolakan dari gelombang masyarakat. Perbedaan utama dari sistem politik Malaysia dan Thailand terletak pada peran militer. Di Malaysia, militer bisa dinilai bahwa tidak ikut campur dalam politik, sehingga sistem politik relatif stabil meskipun demokrasi belum sepenuhnya ideal. Sebaliknya, di Thailand, dominasi militer dalam politik menjadi penyebab utama ketidakstabilan demokrasi. Oleh karena itu, supremasi sipil atas militer menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas demokrasi dari suatu negara. Sebagai penutup, perbandingan sistem politik dari negara Thailand dan Malaysia menunjukkan bahwa stabilitas demokrasi
khususnya di dunia negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional ini, tidak dapat menjanjikan bahwa dengan kesamaan sistem pemerintahan membuktikan bahwa kedua negara ini merupakan negara yang memiliki kesamaan yang sangat erat. Maka dari itu, melalui perbandingan ini kita dapat memahami bahwa kualitas demokrasi di suatu negara tidak hanya mungkin ada yang di Malaysia dan juga di Thailand, menunjukkan bahwa hubungan antara institusi politik dan juga aktor kekuasaan di dalamnya. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan kita dapat lebih kritis dalam melihat dinamika politik di kawasan Asia Tenggara. Sekian dari kelompok kami, dari kelompok 7 perbandingan politik, kelas B, Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional. Terima kasih.